dalam terang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih khusus untuk sahabat-sahabat Lentera yang senantiasa mengikuti Lentera Pagi GKJ Mergangsan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pendekatan ilmu filsafat, ada 3 pilar yang perlu untuk kita lihat bersama. Yang pertama, berbicara mengenai radikal. Yang kedua, berbicara mengenai fundamentalis. Yang ketiga, berbicara mengenai esensi. Radikal itu tidak ngomong tentang kegiatan atau aktivitas yang anarkis, melainkan lebih dilihat dan dipahami dengan perilaku yang nampak, yang ada di permukaan. Lalu yang kedua, fundamentalis. Ini berbicara melihat perilaku yang nampak secara radikal tadi tidak hanya berangkat dari satu perspektif saja, satu sisi saja, melainkan mencoba melihat dari berbagai jenis ilmu sehingga perspektifnya itu semakin banyak. Yang ketiga, esensi. Esensi adalah inti. Ketika kita sudah melakukan pendekatan dengan berbagai macam perspektif, di situ kemudian kita akan bisa menarik benang merah untuk mendapatkan inti poin dari sikap radikal atau perilaku radikal yang nampak dalam kehidupan manusia. Nah, dalam penutupan bulan keluarga, seringkali kita juga dapat melihat perilaku radikal itu muncul dalam kehidupan seseorang yang terluka batinnya. Perilaku radikal yang muncul biasanya mengurung diri, temperamen, kemudian tidak mau bersosialisasi, ataupun yang lainnya. Itu adalah bentuk-bentuk perilaku yang radikal yang muncul dalam diri seseorang ketika seseorang sedang terluka batinnya. Dari hal tersebut, kemudian kita mau mencoba melihat secara fundamentalis. Kira-kira apa sih penyebab dari luka batin itu? Kita dapat melihat penyebab luka batin itu dari berbagai perspektif ilmu. Misalkan dari sosial. Oh, rupanya luka batin itu terjadi karena hubungan sosialnya dengan yang lain itu tidak baik. Misalkan seperti itu karena mungkin ia pernah dilukai. Kemudian dari perspektif ekonomi, oh dia melakukan perbuatan radikal itu karena dia tertekan secara ekonomi, dia kurang secara finansial, sehingga kemudian ia lebih menutup diri atau malah justru sebaliknya melakukan tindakan radikal yakni arogansi dan sebagainya. Atau mungkin kalau kita melihat juga dari perspektif psikologis, bisa jadi seseorang yang nampak dalam radikalnya itu terkena psikisnya karena dia merasa beban pergumulan yang ia terima sangat besar sehingga kemudian ia berbuat radikal. Ataupun kemudian juga nampak dalam perspektif teologis, iman, rohani. Mungkin karena ia merasa bahwa doa-doanya tidak dijawab oleh Tuhan, maka kemudian perilaku yang nampak adalah dia tidak mau lagi untuk berdoa, dia tidak mau lagi datang ke gereja, dia selalu menghujat Tuhan dan sebagainya. Nah, hal itu menjadi sebuah hal yang penting untuk kemudian dilihat kembali, dianalisis kembali, sehingga akar permasalahan atau esensi yang kemudian kita ambil itu bisa benar-benar tepat sasaran. Sehingga dengan demikian, ketika kita sudah tahu esensi daripada luka itu, maka kita akan bisa menentukan langkah yang tepat untuk memberikan pemulihan kepada yang bersangkutan. Nah,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, agaknya ketika kemudian kita melihat dalam cerita Yesus Kristus dalam proses penyembuhan terhadap orang yang sakit, baik itu ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, Yesus menyembuhkan orang yang buta, Yesus menyembuhkan orang yang sakit pendarahan, Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan dan sebagainya, kita dapat melihat bagaimana Yesus kemudian melakukan pendekatan secara filsafat. Ia melihat radikal sikap yang nampak, kemudian ia mencoba menganalisis dari berbagai perspektif. Kira-kira apa saja sih yang perlu disembuhkan? Fisik, sosial, rohani, ekonomi, ataupun yang lainnya. Dari situ kemudian Yesus mengambil tindakan untuk menyembuhkan segala sesuatunya. Sehingga kita dapat melihat bagaimana Yesus itu menjadi penyembuh yang sungguh luar biasa baik. Bukan hanya menyembuhkan dalam satu hal perspektif saja, tetapi secara keseluruhan. Yang awalnya relasinya buruk dipulihkan, yang awalnya imannya lemah dikuatkan, yang awalnya fisiknya sakit disembuhkan, dan sebagainya. Oleh karena itulah, dalam penutupan bulan keluarga saat ini, kita juga perlu bersama-sama untuk melihat segala bentuk pergumulan yang muncul itu karena dilihat dari perspektif filsafat. Dengan demikian, kita akan dimampukan untuk dapat melihat esensi dari permasalahan tersebut. Sehingga dengan demikian, kita bisa menjadi pribadi yang mampu untuk menyembuhkan orang lain yang terluka batinnya. Ataupun mungkin juga ketika kita sendiri sedang terluka, kita perlu untuk menganalisis dengan melihat kira-kira luka batin saya ini karena faktor apa. Dengan demikian tentunya akan dapat membuat keputusan yang tepat untuk menangani setiap luka batin yang muncul. Sehingga dengan demikian kita bisa dipulihkan, kita juga bisa menjadi pemulih untuk orang lain. Tuhan memampukan dan menghayati kita untuk dapat melakukan yang terbaik di dalam Tuhan untuk menjadi pemulih bagi orang-orang yang sedang terluka batinnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Melalui renungan Lentera GKJ Mergangsan, Engkau melihat dan mengamati kami, bahwa terkadang kami juga terluka batin kami. Tetapi melalui pendekatan secara filsafat, kami dimampukan untuk dapat menganalisis sakit hati, sakit batin yang muncul karena sesuatu dengan tindakan yang tepat. Tidak hanya melihat dari satu perspektif, melainkan juga dapat menganalisis dari berbagai perspektif lain, sehingga penanganan yang dapat dilakukan itu benar-benar tepat pada inti dari luka batin tersebut. Oleh karena itu, berkati agar kami juga Tuhan pakai untuk menjadi pemulih bagi sesama, sehingga kami menjadi pribadi yang sehat. Sehat secara fisik, sehat secara jasmani, sehat secara psikis, sehat secara iman, dan itulah yang mendatangkan damai sejahtera. Berkati setiap kami, berkati kami yang mengikuti Lentera, agar kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu sungguh dinyatakan. Ini doa kami Tuhan, doa ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun kondisi pandemi COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta sudah level 2, artinya sudah semakin kondusif, tetapi
janganlah kemudian kita lena untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, sehingga kita boleh tetap berpartisipasi untuk memotong penyakit atau virus corona, sehingga semua dapat menjadi lebih baik. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk ikut ambil bagian di dalam protokol kesehatan untuk memerangi COVID-19. Tuhan memberkati kita sekalian.